Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah, tidak ada. Nah, teman-teman sudah tahu kan, kalau MUI ini mereka ada di belakang para intoleran, ya, para pengusir ibadah umat Kristiani, para kelompok-kelompok umat Islam yang biadab itu, ya. Masa ia menganggap kejadian di Cidahu itu, ya, itu bukan aksi tapi reaksi, ya, karena umat agama tertentu melanggar SKB 2 Menteri, maka itulah respon kelompok agama Islam biadab itu. Wow, ini sangat berbahaya sekali, saudara, ya. Apa yang dia bilang? Tidak ada umat Islam yang melarang umat agama lain beribadah. Tidak ada ungkapnya. Teman-teman, saya akan tunjukkan beberapa nantinya video-video amatir yang dilakukan oleh kelompok agama Islam yang sangat-sangat tidak terpuji, saudara. Ya, bukannya itu di video yang saya buat, ia bilang di sana juga pembubaran dan gereja-gereja dipersekusi itu, menurut Bapak ini, itu bukan aksi, itu adalah reaksi. Mengapa? Karena melanggar ungkapnya, melanggar SKB 2 Menteri. Wow, luar biasa Bapak ini. Luar biasa sekali Bapak ini. Ya, pintar sekali. Wah, tepuk tangan kepada Bapak yang satu ini. Sekali lagi, saya tantang Bapak untuk turun di lapangan. Mari kita akan cek, ya, apakah masjid, musola ada izin? Ya, berani nggak Bapak turun di lapangan? Berani tidak? Karena Bapak bilang agama Kristennya kalau beribadah melanggar SKB 2 Menteri, itu yang Anda bilang. Jadi senjata yang sama. Kalau Bapak berani turun atau siapapun, ayo kita turun di lapangan, kita cek semua. Ya, kita cek semua IMB, masjid dan musola. Mari kita akan memberlakukan hal yang sama. Kalau tidak, hal yang sama, Bapak harus terima kenyataan. Ya, jangan bilang tidak ada umat Islam yang membubarkan, melarang agama lain beribadah. Saya akan tunjukkan, ya, berikut ini. Tahan itu izinnya di studio alam harap dicabut. Cabut, cabut, cabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ada. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar ku Kang Deddy ya mah. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib.
Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSG Harjamani. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung di demo warga intoleran. Dengan jurus lama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri! Jangan Anda kepada penduduk lokal 100% lalu Anda mau menginjak-injak dengan Anda memasukkan gereja di Wakatobi. Kami memiliki data jumlah kalian berapa di setiap instansi vertikal. Sehingga Anda berbicara soal aturan sudah pasti tidak mungkin itu tercapai, saudara-saudara. Gereja sudah ada izin pun mereka para intoleransi manusia biadab ini mereka membubarkan, mereka mengusir, mereka demo ya. Padahal izin pembangunan ibadah gereja tersebut sudah dikantong dan sudah ada. Apakah itu reaksi Pak MUI? Bukankah itu aksi? Oleh karenanya mari kita akan melihat narasi-narasi Bapak MUI terkait dengan hal ini. Kan begini ya, di RT itu ada sebuah pengumuman tamu ya kalau masuk ke RT itu harus lapor kan gitu ya. Iya. Jadi sebelum terjadi masalah ya mereka lapor dulu gitu. Ya kalau udah lapor tentu akan diketahui apa yang akan mereka lakukan sehingga segala hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan bisa diminimalisir. Kalau kesan saya mereka nggak lapor gitu sehingga akhirnya tidak bisa lakukan tindakan preventif. Coba lapor. Ya sebelum terjadi masalah kan kalau seandainya ada perbedaan kan diselesaikan dulu kan gitu ya. Nah, cuma kan tidak mereka lakukan itu, mereka langsung aja tiba-tiba beribadah bersama-sama gitu kan ya. Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah, tidak ada. Cuma kalau seandainya mereka beribadah bersama-sama di suatu tempat, nah itu memang perlu dibicarakan. Tidak hanya orang Islam itu, orang non-Islam pun juga membicarakan. Itu orang di Bali ya. Masa di hari Nyepi saya tidak boleh berjalan? Jangankan saya, pesawat pun tidak boleh mendarat kan gitu ya. Itu makanya kita harus meyakini, memahami juga keyakinan orang gitu kan, dan orang pun juga harus memahami keyakinan. Itu yang kita harapkan supaya tumbuh. Apa yang langkah-langkah yang harus kita tempuh di antaranya ya lapor gitu, beritahu gitu kan. Dan kalau saya dilapor dan diberitahu, saya rasa bisa diminimalisir masalah. Cuma kalau nggak dilapor dan diberitahu ya bisa tensinya meningkat itu. Dan tidak hanya orang Islam itu. Saya ber-WA dengan kawan-kawan dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Papua. Ya mereka juga mengalami hal yang sama juga gitu. Diintimidasi, didiskriminasi juga oleh orang non-Islam itu. Cuma bedanya begini Pak Akbar. Ya. Kalau orang non-Islam yang didiskriminasi, yang merasa didiskriminasi ya, itu beritanya mendunia Pak Akbar. Kalau misalkan ada gereja dibakar, itu Eropa sama Amerika ribut itu ya. Tapi kalau masjid dibakar, Eropa dan Amerika diam itu. Saudi Arabia, Timur Tengah diam itu. Memang ada masjid dibakar di sini Pak ya? Nah, kita saya banyak mendapat itu di daerah di daerah tertentu kemarin saya nggak usah sebut lah ya. Dibakar itu, tapi tidak ada beritanya ke muncul di media. Coba yang gitu. Ya, boleh saya bicara? Masjidnya saya pikir kalau membuat pesta diskotik mengganggu suara tetangga boleh izin. Ini kan cuma keagamaan aja. Kok harus birokrasi ini berat? Kita ini sebagai WNI kok seperti maaf ya, kok terlalu yang kalau bagi saya tidak masalah mau melakukan ibadah asal diberitahu aja gitu ya. Dikomunikasikan kan, beribadah itu harus dilindungi oleh negara. Tetapi kalau ibadah dilakukan bersama-sama ya, berarti kita melakukan ibadah di ruang publik. Kalau kita melakukan ibadah di ruang publik itu menyangkut orang banyak. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Polisi harus datang mungkin barangkali ya, pegawai petugas keamanan kampung harus datang gitu kan.
Sehingga kita lihat kalau bisa ya mereka beribadah dikawal oleh agama lain kan begitu, karena kalau udah ada understanding, kalau udah ada pengertian kan. Gini, Tapi kalau Pak seandainya Kiai. mereka hanya disuruh setelah masalah baru diminta turun ya nggak selesai masalahnya gitu. Makanya saya membaca Azumardi Azra almarhum temannya Pak Akbar memberi saya sebuah buku fotokopi, berupa fotokopi ya. Buku itu meneliti tentang mengapa ada tindakan radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam terhadap agama lain. Oke. Ternyata kesimpulannya adalah ternyata apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan aksi, tapi adalah reaksi. Itu yang meneliti bukan umat Islam, itu orang di Australia meneliti. Iya. Jadi kekerasan dilakukan oleh umat Islam itu adalah respon terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Apa di antara aksi yang mereka lakukan? Melanggar SKB 2 Menteri, misalkan contohnya begini Pak Akbar ya. Nah, cuma kalau kita bicara tentang kemiskinan keterbelakangan di negeri ini kan juga terjadi ketidakadilan nih kan. Suku tertentu majunya luar biasa, hidup nikmatnya luar biasa, sementara yang lain-lain bagaimana? Dan ini juga memicu Pak. Agama tertentu banyak dihuni oleh orang-orang yang sangat-sangat mendapat fasilitas dari negara, kan bisa kecemburuan juga itu. Oleh karena itu bagi saya ya tolonglah pemerintah ya berbuat fair ya, memberikan kesempatan yang sama ya. Ini ada ayat nih Habib, kaila dulatan bainal agniya, harta itu jangan hanya berputar di sekitar orang. Di negeri kita kan terjadi kayak begitu ya. Jadi saya melihat ya kalau ada rasa ketakutan kepada agama non Islam itu ada hubungan dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Itu bagus itu. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, bagi terciptanya sebuah keseimbangan di negeri ini, kalau bisa pemerintah jangan hanya memfasilitasi ras-ras tertentu dan agama-agama tertentu saja di negeri ini. Berilah kesempatan kepada semua pihak gitu, supaya supaya semuanya merasa nikmat, merasa nyaman hidup di negeri ini. Oleh karena itu bagi saya ya pemerintah harus ada affirmative action juga ya. Maaf ini ya. Yang namanya penduduk asli terlepas agamanya apa gitu ya, di negeri ini kan hidupnya masih masih bermasalah lah gitu. Sementara yang tidak penduduk asli hidupnya menurut saya sebagian besar ya udah luar biasa. Orang terkaya di negeri ini, coba Bang Pur bayangkan hari ini saya lihat dari 10 orang terkaya di negeri ini tidak ada satupun penduduk asli, coba bayangkan. Itu bagaimana, apa tidak menimbulkan kecemburuan itu? Makanya bagi saya ya ini kalau kayak begini terus ya, kalau diserahkan penyelesaian masalah kepada mekanisme pasar ya, maka yang akan menang adalah yang punya kapital gitu. Oleh karena itu bagi saya persoalan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, negara harus berperan. Habib mengatakan tadi negara hadir lah ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapin, baik dalam masalah sosial, hukum, ekonomi, politik gitu. Dan juga masalah hukum ini menurut saya ya, hukum ini kan dibuat oleh para politisi dan termasuk salah satu politisi itu adalah Bang Akbar kan. Yang membuat, dan itu kan bias itu kepada kepentingan pemilik kapital di negeri ini. Tidak berpihak kepada penduduk asli itu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya kembalikan undang-undang dan peraturan ini kepada konstitusi, amanat konstitusi. Itu jangan dikuasai oleh segelintir orang, tapi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harus kita ciptakan gitu. Makasih Pak Kiai. Aktivis media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mengkritik Menteri Agama Nasaruddin Umar. Gara-garanya Menak tak sepatah kata pun melontarkan statement terkait kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Menteri Agama kayaknya lagi tidur pulas, ucap Abu Janda menjawab pertanyaan seorang wartawan. Setelah wartawan itu bertanya, kenapa Menteri Agama nggak ada komentar soal intoleransi? Menurut Abu Janda, kasus intoleransi agama ini sebenarnya ranah Menteri Agama. Karena itu seharusnya dia hadir sebagai mediator, regulator, dan penengah. Kasus di Sukabumi adalah gesekan antar umat beragama, antara umat Islam dan Kristen. Seharusnya Menteri Agama yang paling bertanggung jawab untuk jadi mediator, ucap Abu Janda. Tapi itu nggak dilakuin sama sekali, malah yang kita lihat hadir adalah Kementerian Hak Asasi Manusia, tambahnya. Pak Nasaruddin masih tidur pulas, mungkin belum bangun, sindirnya lagi. Pernyataan Abu Janda ini viral dan dapat banyak dukungan dari netizen.
Loh, Indonesia ada Menteri Agama tah? Tulis seorang netizen. Menteri Agama yang mana ye? Tulis netizen lain ikut nyindir. Kementerian 6 Agama no, Kementerian 1 Agama yes, tulis yang lain. Komentar-komentar itu nunjukin kalau publik kesel sama sikap diam 1000 bahasa Pak Menteri. Di media cetak maupun elektronik gak pernah kita dengar pernyataannya terkait kasus itu. Dia seperti pura-pura nggak tahu atau malah menghindar total untuk ikut bicara terkait masalah itu. Apa mungkin karena korbannya umat Kristen, makanya nggak keluar statement apapun. Lumrah kalau akhirnya masyarakat ngasih Pak Nassar dengan cap Menteri 1 Agama. Julukan itu bukan asal jeplak, tapi muncul karena banyak jejak ucapan kebijakan sama gestur beliau yang kelihatan condong ke satu agama tertentu aja. Contohnya pada Desember 2024, Pak Menteri pernah bilang di kawasan elit Jakarta dari Sudirman sampai Pantai Indah Kapuk gak ada masjid megah yang berdiri. Pernyataan itu diprotes banyak pihak karena kesannya terlalu fokus urus pembangunan masjid, padahal umat agama lain juga punya hak atas fasilitas ibadah. Komentar kayak gitu dianggap kurang sensitif sama realitas pluralisme di Indonesia. Selain itu, tiap pidato beliau selalu nyerempet soal penguatan fungsi masjid. Dia juga sering menegaskan peran umat Islam sebagai mayoritas dalam pembangunan bangsa. Akhirnya publik lihat prioritas kebijakan beliau berat sebelah dan jarang banget denger program nyata buat pembinaan lintas agama. Ini bikin kepercayaan publik makin turun, apalagi kalau pas ada konflik lintas agama malah ngilang. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal publik semula berharap banyak kepada Pak Nassar. Sebelum menjawab sebagai menteri, Pak Nassar dikenal sebagai sosok yang pluralis dan penuh toleransi. Masih ingat dalam ingatan kita, Pak Nassar dengan terbuka menerima dan mengajak Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal. Bahkan saat itu dia sampai mencium kening Paus Fransiskus. Dalam berbagai kesempatan sebelum jadi menteri, dia sering menyampaikan gagasan tentang pluralisme. Menurutnya pluralisme adalah modal penting bagi Indonesia bahkan untuk bersaing di kancah internasional. Saat sudah menjadi menteri, sikapnya seperti berubah. Gagasannya terkait pluralisme dan toleransi seperti hilang. Yuk Pak Menteri bangun dari tidurnya. Saya sudah melihat acara Edis TV, yaitu terkait dengan agama. Edis TV dalam sebuah TikTok yang dimana dia ngebahas tentang sebuah agama. Saya melihat itu karena adanya para tokoh-tokoh agama tertentu yang juga selalu mendiskreditkan atau mengatakan agama dari yang dianut oleh Edis TV itu adalah sesat, kafir, sehingga dia melakukan sebuah penjelasan. Namun, untuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila, ini kalau tidak segera disikapi oleh pemerintah, ini sangat bahaya menurut saya. Oleh karena itu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, jangan sampai Bapak tidak segera perintahkan Menteri Agama, Badan Intelijen Negara, BNPT, Kapolri, untuk melihat semua ini terkait dengan intoleran yang dari dulu masih berkepanjangan, yaitu seolah-olah ada agama yang merasa dia paling benar di negeri ini. Saya minta semua kita Indonesia harus menyadari bahwa Presiden Prabowo Subianto menang bukan karena politik agama tertentu, tapi karena nasional, tapi karena negarawan, karena memang didukung oleh rakyat Indonesia, di mana ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana saya sekarang ini hendak pulang ke kediaman saya, karena seharian saya sudah bekerja. Di kantor ini berdatangan terus orang minta bantuan hukum, beda dengan agama saya, tapi saya bela terus. Saya minta Pak Presiden supaya diperintahkan menteri yang terkait dengan agama, supaya betul-betul diselesaikan persoalan intoleran. Nggak boleh ada yang merasa dia paling hebat. Zaman raja-raja tidak ada intoleran. Zaman raja-raja, Raja Mataram, Raja Siliwangi, Raja Majapahit, nggak ada yang namanya intoleran. Damai semuanya. Ini udah jelas-jelas dibuat di Indonesia, negara hukum, negara Pancasila. Kok persoalan agama mulu? Ini diduga karena adanya guru-guru, pengajar-pengajar, penceramah-penceramah yang diduga ngebalelo.
ya, dalam arti Lugalelo tidak menjelaskan tentang kepancasilaan. Ini tidak boleh ya diduga agama-agama tertentu. Ya, saya tidak bilang merek agama. Saya minta Indonesia harus luput dari sebuah persoalan intoleran. Demikian saya sampaikan dari tempat ini. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah ocehan-ocehan Pak MUI terhadap kejadian persekusi rumah ibadah Kristen. Ya, mengatakan kejadian persekusi rumah ibadah itu bukan aksi, namun reaksi atau respon kelompok umat Islam karena mereka melanggar SKB 2 Menteri. Wah, ya, memang Bapak ini luar biasa, luar biasa, luar biasa provokasinya, luar biasa penyesatannya. Seharusnya tokoh agama Islam ini memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada umatnya, tetapi malah seolah-olah yang mendukung aksi para intoleransi di bangsa ini. Ini kocak teman-teman, kocak menuduh bahwa di NTT itu ya non-Kristen dipersekusi di sana katanya. Nah teman-teman, NTT berkomentar di video yang saya buat, _Petronelara65 6585, ia berkomentar, di NTT mana yang orang non-muslim yang mengintimidasi orang muslim? Tolong kau sebutkan, ya hai orang tua. Jangan suka buat berita bohong. Ini dari teman-teman NTT berkomentar teman-teman ya. Ya, dia tantang. Di NTT mana? Dia bilang, saya hidup di NTT tidak pernah melihat. Kami di NTT selalu hidup damai apapun agamanya. Wah, ini kan kocak teman-teman ya. Nah, kemudian _Roseflower 7805 berkomentar, MUI membela pelaku kejahatan. Ya, dalam narasi-narasi yang dia bangun, seolah-olah ia membela para aksi intoleransi di bangsa ini. Sementara keadilan bagi anak-anak di bawah umur tidak ada, teman-teman. Ya, tidak ada. Di mana anak-anak di bawah umur yang mereka persekusi itu adalah korban, malah diabaikan. Bapak tua ini caranya berpikirnya kosong ya. Itu yang disampaikan oleh Roseflower 7805. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Roseflower 7805 bahwa MUI membela pelaku kejahatan, sementara korban anak-anak yang dipersekusi mengalami trauma, terganggu psikologi mereka, namun itu diabaikan. Coba kalau pada keturunan bapak ini, keluarganya yang dipersekusi, yang diberlakukan hal yang sama, diteror, bagaimana reaksinya? Pasti dia akan mengumpulkan massa untuk turun di lapangan, mempenjarakan orang-orang yang melakukan demikian. Sama, tapi bedanya orang Kristen dengan bapak ini. Orang Kristen memaafkan dan mengampuni, ya, tidak dendam, tidak membalas. Kalau mereka membalas, ya mereka membalas turun di lapangan, ya turun di lapangan pasti. Tetapi kedati pun kami orang Kristen mengampuni, memaafkan, namun hukum yang ada di negara ini harus taati. Tapi hukum tetap berjalan, ya sesuai dengan undang-undang yang ada di bangsa ini. Mereka harus menerima. Nah, kemudian _Salsabila 8944 ya berkomentar, jelas kejadian radikal seperti itu masih ada yang bilang karena reaksi. Oh, karena reaksi. Ya, apa matanya pijat atau menutup diri? Nggak tahu. Ya, mungkin dia tidak punya kuping untuk mendengar, tidak punya mata untuk melihat. Lalu dia berlaku bilang itu reaksi respon dari aksi. Aduh, bahaya ini bapak tua ini. Kelihatan pembelaannya. Ya, memang kelihatan pembelaan manusia ini. Pemerintah harus melihat ini dan menjalankan keadilan yang semestinya. Salam puasa. Nah, teman-teman, viralkan video ini. Silakan share kepada Bapak MUI. Kalau dia berani, saya akan datang. Kalau MUI berani turun di lapangan, kita cek and recheck izin rumah ibadah, masjid, dan musola. Kalau tidak ada, kita lakukan hal yang sama. Ya kan gitu kan? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan MUI. Kalau tidak ada IMB, maka mereka
melanggar SKB 2 Menteri. Seperti yang diperlakukan oleh di agama Kristen. Dibubarkan juga. Kan begitu, biar adil dong. Jangan hanya umat Kristen yang dipersekusi, ditanya IMB-nya, sementara agama Islam tidak ditanya. Itu kan kocak. Kita berhak mempertanyakan. Ya, kalau mereka punya hak mempertanyakan IMB, gereja, dan rumah ibadah lain, kita juga memiliki hak yang sama mempertanyakan IMB, masjid dan musola. Kalau tidak ada, kita memperlakukan hal yang sama biar adil. Bubarkan. Kan gitu. Jadi kalau video saya kali ini, saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Viralkan videonya.